Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang cost volume profit analysis. Kami terdiri dari 6 anggota kelompok. Yang pertama yaitu Yudvila Dewi Savitri dengan NIM 1808193011194. Anggota kedua, Arisanti Aditya Akbar dengan NIM 1808103011208. Anggota ketiga, Elsanur Moldina Praptika Ayu dengan NIM 1808103011209. Anggota keempat, Zumratul Habibah dengan NIM 1908103011166. Anggota kelima, Uswatun Fitria dengan NIM 1908103011167. Anggota ke-6, Tiara Puspitasari dengan NIM 1908103011168. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang analisa biaya volume laba. Apa itu analisa biaya volume laba? Ini merupakan suatu alat yang bermanfaat untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi yang dihadapi suatu perusahaan serta dapat mencarikan solusinya, dan juga berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Lalu analisis biaya volume laba ini berfokus terhadap beberapa hal, yaitu harga produk, volume produksi, pendapatan, biaya, laba, serta penjualan, dan juga informasi keuangan yang terkandung di dalamnya. Nah, selanjutnya analisis JVP ini dapat membantu manajemen untuk mengetahui beberapa hal penting, seperti beberapa jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas, dampak pengurangan biaya tetap terhadap titik impas, dampak kenaikan harga terhadap laba, berapa volume penjualan dan bauran produk yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat laba yang diharapkan dengan sumber daya yang dimiliki, dan juga tingkat sensitivitas harga atau biaya terhadap laba. Nah, selanjutnya JVP analisis ini dapat dimulai dengan menentukan titik impas, yang mana total pendapatan sama dengan total biaya, yaitu titik di mana laba sama dengan 0. Selanjutnya formula titik impas, yaitu laba operasional sama dengan harga dikali jumlah unit terjual, lalu dikurangi dengan biaya variabel yang dikalikan dengan jumlah unit terjual, lalu dikurangi dengan total biaya tetap, atau total pendapatan sama dengan total biaya variabel atau total biaya tetap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Yang selanjutnya kita akan membahas contoh soal ya. Misalnya, diketahui penjualan 400.000, biaya variabel 325.000, dan biaya tetap 45.000. Setelah diketahui penjualan 400.000 dikurangi oleh biaya variabel yaitu 325.000 akan menghasilkan margin kontribusi sebesar 75.000 yang akan dikurangi oleh biaya tetap yaitu 45.000 dengan hasil akhir laba operasional adalah 30.000. Nah, yang ditanya berapa jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai BEP? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung unit cost variabel yaitu 325.000 dibagi dengan 1.000, hasilnya 325. Di sini saya menggunakan rumus yang pertama yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Karena permintaan soal adalah jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai BEP, maka nilai laba operasi nilainya adalah 0 juga. Kita tinggal menghitung secara matematis sesuai dengan rumus yang telah ditetapkan dan memasukkan angka-angka yang telah diketahui. Maka hasil akhirnya adalah 600 unit untuk mencapai titik BEP. Selanjutnya kita menggunakan rumus kedua yaitu jumlah unit sama dengan biaya tetap dibagi unit margin kontribusi. Jika kita aplikasikan pada soal sebelumnya, maka biaya tetapnya adalah 45.000 dan unit margin kontribusinya diperoleh dari harga jual dikurangi unit cost variabel
yaitu 400 dikurangi 325 yang hasilnya juga sama, yaitu sebesar 600 unit untuk mencapai BEP. Setelah kita menggunakan kedua rumus tadi, maka sekarang kita bisa membuktikan apakah 600 itu sudah mencapai BEP atau belum. Jika penjualan sebanyak 600 unit dengan harga 400, maka total penjualannya adalah 240.000 dikurangi dengan biaya variabel yang didapatkan dari 600 unit dikali dengan unit cost variabel 325. Hasilnya 195.000. Yang akan menghasilkan margin kontribusi adalah 45.000 dan biaya tetapnya pun 45.000. Hasilnya laba operasionalnya adalah 0. Pada prinsipnya, jika perusahaan menginginkan kondisi yang BEP, maka sudah jelas antara margin kontribusi dan biaya tetap nilainya harus sama. Selanjutnya saya akan membahas tentang unit yang perlu dijual untuk mencapai laba yang ditargetkan. Target laba adalah laba yang diinginkan. Formulasi titik impas, target laba dalam dolar. Contoh, $60.000 sama dengan $400 dikali unit, dikurangi $325 dikali unit, dikurangi $45.000. $105.000 sama dengan $75 dikali unit sama dengan 1.400. Formula target laba dalam unit. Jumlah unit sama dengan biaya tetap ditambah target laba dibagi margin kontribusi per unit. Perhitungan jumlah unit, $45.000 ditambah $60.000 dibagi $400 dikurangi $325 sama dengan $105 dibagi $75 sama dengan 1.400. Selanjutnya ada pengecekan target laba. Penjualan 1.400 unit dikali $400 sama dengan $560.000 dikurangi beban variabel $455.000, margin kontribusi $105.000 dikurangi beban tetap $45.000, laba operasi 0. Selanjutnya saya akan membahas tentang target laba setelah pajak. Target laba setelah pajak ini digunakan untuk menghitung BEP atau titik impas pajak penghasilan yang tidak berperan. Dikarenakan pajak yang dibayarkan untuk laba 0 adalah 0. Namun perlu diketahui ketika perusahaan perlu tahu beberapa unit yang akan dijual untuk mendapatkan laba bersih tertentu, dibutuhkan pertimbangan tambahan yang sangat diperlukan. Perlu diketahui juga, laba bersih adalah pendapatan operasional setelah pajak penghasilan dan bahwa angka penghasilan kami yang ditargetkan dinyatakan dalam ketentuan sebelum pajak. Akibatnya, ketika target pendapatan dinyatakan sebagai laba bersih, kita harus menambahkan kembali pajak penghasilan untuk mendapatkan penghasilan operasional. Secara umum, pajak penghasilan dihitung sebagai persentase dari pendapatan. Untuk rumusnya sendiri, ini adalah laba bersih sama dengan laba operasi dikurangi pajak. Laba operasi dikurangi tarif pajak dikalikan dengan laba operasi, atau lalu laba operasi buka kurung 1 kurangi tarif pajak tutup kurung, atau dapat menggunakan rumus laba operasi sama dengan buka kurung laba bersih tutup kurung dibagi 1 dikurangi tarif pajak. Nah, yang selanjutnya BEP dalam satuan moneter. Ini dibagi jadi 2. Yang pertama, rasio biaya variabel. Untuk menghitung titik impas dalam rupiah penjualan, biaya variabel ini didefinisikan sebagai suatu persentase dari penjualan, bukan sebagai sebuah jumlah per unit yang terjual. Rasio biaya variabel merupakan bagian dari setiap rupiah penjualan yang harus digunakan untuk menutupi biaya variabel. Nah, yang kedua, rasio margin kontribusi. Rasio margin kontribusi ini merupakan bagian dari setiap rupiah penjualan yang tersedia untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba.
Nah, jadi titik impas dalam rupiah penjualan ini dapat dirumuskan laba operasi sama dengan penjualan dikurangi dengan rasio biaya variabel dikali dengan penjualan, lalu tutup kurung dikurangi dengan biaya tetap. Selanjutnya analisis multiproduk. Ini diketahui produk A mixnya 3, harga per unitnya 10, biaya variabelnya 6. Yang B mixnya 2, harga per unitnya 8, biaya variabelnya 5. Total biaya tetapnya 180.000. Yang ditanyakan berapa unit produk A dan produk B yang harus terjual untuk mencapai BEP. Untuk menghitungnya caranya seperti ini. Unit impas produk A, biaya tetapnya dibagi harga sama dengan harga dikurangi biaya variabel per unit. Jadi biaya tetapnya kan 180, dimasukkan 180 lalu dibagi dengan harga per unitnya 10 dikurangi dengan biaya variabelnya 6. Jadi totalnya 45.000. Kemudian yang B juga sama seperti itu, biaya tetap dibagi dengan harga dikurangi biaya variabel per unit. Biaya tetapnya 180.000, harganya 8 dan biaya variabelnya 5. Totalnya jumlahnya ada 60.000 unit. Representasi grafis dari hubungan CVP bisa dilihat dari gambar, yakni gambar tersebut menjelaskan bahwa di situ ada perpotongan garis, yakni perpotongan garis total cost atau total pendapatan sama perpotongan garis total revenue atau total biaya. Nah, perpotongan garis tersebut yakni di tengah-tengah itu dinamakan titik impas atau BEP atau break even point. Terus apabila CVP-nya berada di daerah atas, yakni mengalami sebuah laba, dan ketika daerahnya di bawah mengalami kerugian. Untuk selanjutnya yakni kelemahan analisis CVP. Yang pertama yakni mengasumsikan bahwa fungsi pendapatan dan fungsi biaya berbentuk linier. Terus yang kedua mengasumsikan bahwa harga atau total biaya didefinisikan secara akurat dan tetap konstan sepanjang rentan relevan. Terus yang ketiga mengasumsikan apa yang diproduksi dapat dijual. Terus yang keempat, untuk analisis multiproduk diasumsikan bauran penjualan diketahui. Terus yang kelima diasumsikan harga jual dan biaya diketahui. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang perubahan dalam variabel CVP. Margin of safety didefinisikan sebagai perbedaan antara penjualan dan volume BEP. Persamaannya ialah margin of safety sama dengan penjualan yang diharapkan dikurangi penjualan pada saat BEP. Degree of operating leverage atau DOL adalah ukuran sensitivitas perubahan laba terhadap perubahan volume penjualan. DOL mengukur persentase perubahan laba yang dihasilkan dari persentase perubahan penjualan. Persamaannya, DOL sama dengan margin kontribusi bagi laba operasional. Semakin tinggi tingkat operating leverage, semakin tinggi perubahan laba ketika penjualan berubah. Persamaannya, persentase perubahan laba sama dengan peningkatan penjualan kali DOL. Analisis sensitivitas dan CVP. Yang pertama, analisis CVP dan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Yang kedua, analisis CVP dan JIT. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.